Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita berusaha benar-benar memanfaatkan sisa-sisa umur hidup kita. Jadi iara nene sisa doang. Jadi apa yang ada ini semuanya apa? Sisa. Kenapa kita katakan sisa? Karena ya tatuang pira ikari. Kita tidak tahu berapa yang tersisa. Yang jelas umur kita yang pasti itu yang sudah berlalu. Imbe wah liwat nono, iya wah nono aslino. Adapun besok kita berharap umur panjang. Lusa kita berharap umur panjang. Bila perlu karing 100 tahun ya, kenapa? Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Manusia yang terbaik itu yang panjang umurnya, baik amalannya. Niki manusia paling bagus. Pelo tinggi umurna, bagus pegawaianna. Panjang umur, baik ibadah dan baik amalan. Hadirin rahmatullah azza wa jalla, masih kita di dalam faidah dari suratu Al-Fatihah, yaitu akan kita ambil peristiwa di hari hisab. Peristiwa di hari hisab. Al-mu'min, orang beriman, setiap umurnya berlalu, maka setiap saat akhirat semakin dekat, dunia semakin jauh. Ini dia para hadirin rahmatillah azza wa jalla. Akhirat semakin rapat, dunia semakin jauh. Terus seperti itu. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, irtahalatid dunya mudbirah. Dunia ini berlalu meninggalkan kita. Ngenang ta dunia ini kita tinggalkan. Wartahalatil akhirah muqbilah. Akhirat itu kita datangi. Dunia kita tinggalkan, akhirat akan kita datangi. Ngenang ta dunia, akhirat datang. Walikulli wahidatin minhuma banun. Masing-masing punya anak, masing-masing punya pengikut. Dunia arak nurut ya, akhirat arak nurut ya. Masing-masing punya pengikut. Fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Jadilah kalian anak-anak akhirat, jangan menjadi anak-anak dunia. Kenapa demikian? Fa innal yawma amalun wala hisab. Hari ini di dunia yang ada hanya beramal. Besok akan ada hisab. Di dunia amalan saja, hisab tidak ada. Tabagawean doang nengka niki para jamaah. Ya, kita akan beramal terus. Salat, puasa, zakat, haji, zikir, sedekah, jihad, berbakti kepada kedua orang tua, mendidik anak. Tidak ada hisabnya. Kemudian wa ghadan hisabun wala amal. Adapun besok hari kiamat yang ada hanya hisab, sudah tidak ada lagi amalan. Lamun tuah mati, ya narak kesempatan tagin begawean ibu-ibu. Ya narak kesempatan pe akan ngaji. Bayak kumuan ngaji pin dunia ni laun ke pin akhirat. Ya narak. Sudah tidak ada sudah. Kesempatan untuk beramal itu hanya di dunia. Bayangkan, lihat Fir'aun. Fir'aun para jamaah, di antara makhluk yang paling kafir di muka bumi ini.
Waktu dia tenggelam, telepin laut no, waktu tenggelam di lautan itu, di sana dia baru beriman. Aman, aman. Dia tidak bisa mengucapkan la ilaha, tidak bisa mengucapkan amantu billah. Maka sampai Jibril mengatakan, adussu famahu biwahlil bahar khasyata an yudrikahu rahmah. Aku gosok mulutnya dengan lumpur laut, aku khawatir dia dapat rahmat, katanya. Kenapa? Karena di dunia pegawaiannya salah doang. Maka jangan mati tono kalau nagin beriman. Oh, jadi di dunia amalannya terus merusak. Masa mau mati langsung beriman, mau masuk surga dengan mudah? Nah, jadi para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, di dunia ini kesempatan kita untuk beribadah. Sebab hari ini tidak ada perhitungan. Tapi besok kalau sudah mati yang ada perhitungan saja. Sudah tidak ada kesempatan untuk berbuat. Jangankan di akhirat, sakratul maut pun ya narak kesempatan toh. Maka itu sebabnya para hadirin yang sedang sakaratul maut dianjurkan untuk ditemani oleh orang-orang yang soleh yang bisa mentalkin kita kalimat apa? La ilaha illallah. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Bimbinglah orang yang mau mati la ilaha illallah. Yang akan mati disuruh, bukan yang mati. Kenapa? Karena Nabi bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang terakhir ucapannya di dunia ini la ilaha illallah masuk surga. Lamun tu mati tahu kiagin rukat. Bisa enggak orang mati berbicara? Tidak bisa. Maka tidak ada gunanya diajar kalau sudah mati. Kenapa? Tinggal menunggu hisab. Kita yang hidup niki kesempatan para jamaah. Nah, ini dia ya, hari niki kesempatan beramal, belum ada hisab. Tapi kalau sudah mati, hisab yang ada sudah tidak ada kesempatan untuk beribadah. Perhatikan para hadirin. Disebut oleh sahabat yang mulia ini, ghadan hisabun wala amal. Besok itu yang ada hisab, tidak ada praktik, tidak ada amalan. Kenapa besok? Yaumuddin, hari pembalasan. Tidak ada kesempatan berbuat baik. Kesempatan berbuat baik ini waktu hidup saja. Maka lihat, waktu kita hidup di dunia niki terbatas. Dibandingkan dengan kehidupan akhirat, tidak ada ujungnya. Akhirat nono ya narak potona, ya nagin tumbuk-tumbuk akhirat doang. Adapun di dunia niki Nabi SAW sebutkan dalam hadis Tirmidzi, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku ini antara 60 sampai 70, sedikit yang melewati 70. Sekeding ya, arak KP hadir nenek umurnya 100. Ya narak. Insyaallah sekat luwe 60 luwe 70 arak baluk puluh siwak puluh ya narak 100 menawah batur pin dalam kubur 100 jahe. La ilaha illallah. Ada tapi 1-2. Ini adalah pukul rata 60-70. Maka oleh karena itu para hadirin rahmatullah azza wa jalla, ya, inilah dia masa kita tinggal di dunia. Kalau kita hitung ya, 15 tahun sebelum mukallaf. Kalau dia 60, tinggal berapa? Tinggal berapa? 45. Karing petang dasa 5 ikari no. Baik.
Sisa separuhnya, sepertiga kita ambil untuk tidur. La ilaha illallah. Kah. Nini teberekeng nini. 15 tahun sudah hilang. Tambah lagi sepertiganya tidur. Ya. Maka kalau dihitung bersihnya sekitar 30 tahun atau 35 tahun kesempatan untuk beramal. Itu belum dipotong main-main. Kok? Belum dipotong di sawah lek bangket. Kok? Lamun mulai jam 7 ya nulak cengak-cengak ulu nene. La ilaha illallah. Salat paling 10 menit. Qabliyah, ba'diyah, katakanlah qabliyah 5 menit, ba'diyah 5 menit. Sudah berapa? Hanya 20 menit. Itu untuk zuhur. Asar, katakan 20 menit. Sudah berapa? 40 menit, belum 1 jam. Kemudian maghrib, katakan 20 menit. Nono pilwi, lamun ina atain aja na bau beke. Tentu ke? Ina atena kal kausar, ya, wal asri terus pasangan. Nah. Ayo, kalau kita ratakan 5 waktu, 5 kali 20 hanya berapa? Hanya 100 menit. Ada 2 jam? Tidak ada, kan 60. Berarti apa? Kita butuh kurang tinggal berapa menit lagi? Tinggal 20 menit lagi, subhanallah. Ini untuk sholat. Kalau kita mau berhitung para jamaah. Baik, nuntut ilmu, taruhlah 1 pekan, 2 kali, 3 kali, kali 1 jam. Ya, sudah berapa? Hanya 3 jam. Tapi dibandingkan sehari di sawah, sehari di toko, sehari belanja 8 jam, karena itu rata-rata sudah waktu masuk kerja 8 jam, masih tidak ada apa-apanya para jamaah. Maka oleh karena itu benar-benar bagaimana menjaga kualitas ibadah ini. Taib. Kemudian kelak pada hari kiamat, manusia ini sebelum dimulainya hisab, maka akan didekatkan oleh Allah Azza wa Jalla matahari di atas kepala kita seukuran 1 mil. Seukuran berapa? 1 mil. Jadi 60 habis, cabut nyawa. 70 habis, cabut nyawa. Kita berharap umur kita panjang para jemaah. Oh, berarti boleh lako umur pelo, kanggo. Boleh minta umur panjang, boleh. Loh, kan sudah ditetapkan oleh Allah. Betul, sudah ditetapkan oleh Allah. Lagu tuang peku umur pin tetepang nono. Tahu apa tidak umur yang ditetapkan? Ya tetuang. Kita tidak tahu. Maka oleh karena itu apa? Silahkan minta. Maka Nabi SAW memintakan sahabatnya Anas bin Malik panjang umur. Ya Allah, panjangkan umurnya, 100-an umurnya. Ya Allah, perbanyak rizkinya, luar biasa kayanya. Ya Allah, perbanyak anaknya, 100-an anaknya juga. Masya Allah. Berarti boleh kita minta umur panjang? Boleh, tetapi minta umur panjang supaya taatnya juga panjang. Ya, pelo taat timpa Allah Subhanahu wa taala. Sebab ingat, kelak di hari kiamat sebelum hisab dimulai, Allah dekatkan matahari di atas kepala kita. Seukuran berapa? 1 mil. 1 mil ini ada beberapa ukuran. 1 mil celak mata. Ika dompe ibu-ibu nyelak mata ampe no, ibarat teligi no. Ya, seperti alat pecelak besi no. Itu ukurannya jarak antara kepala dengan matahari. Ibu-ibu nono ukurannya laun. Penatas ulun tah. Seukuran teligi nono wah. Iya, kurang lebih marangkun penuding kadunta ngaji no. Ya, seperti ukuran satu sapuli di jaraknya dari kepala kita.
Ukuran lain 1 mil itu kurang 2 kilo, 1 kilo 800 sekian meter. Nah, 1 kilo 800 sekian meter ini sudah panas. Apalagi ukuran antara kepala dengan matahari itu ukuran mil alat untuk celak mata. Kumbe bae akun panas laun. Bagaimana panasnya? Maka manusia di sana akan ya'ruqun. Mereka akan berkeringat. Ada yang tenggelam dengan keringatnya telep. Ada juga yang sampai mata kakinya. Semuanya tergantung amalan masing-masing. Yang 1 hari di sana miqdaru 50 alfasanah, sama seperti 50.000 tahun. Jelo ibu-ibu, 1 hari pada marangkun 50 tahun dunia. 1 hari akhirat. La ilaha illallah. Maka kalau diukur para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kehidupan apa dunia dengan kehidupan apa akhirat, yang mana kehidupan akhirat ini ya 50.000 tahun di atas tanah, tidak ada tempat bernaung, ya narak kolanta bebau. Tidak ada. Ya kan maran ini jelah, masya Allah. Bahkan pada berjaket itu ini. Ingat. Ini tidak ada tempat berteduh. Ya narak kolanta bebau, tidak ada tempat bernaung. Matahari di atas kepala. Tidak ada pohon. Dan ketika kita berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla di bawah matahari niki sama rata semua. Yang kaya berdiri, motang. Yang miskin motang, berdiri. Yang pernah jadi pemimpin berdiri. Yang jadi rakyat berdiri. Orang alim berdiri, orang jahil berdiri. Sama sawasiyah. Tidak ada bedanya, semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya apa? Hufatan. Tidak ada alas kaki, ya nara ita pada bersandal. Uratan, semuanya kita bertelanjang, besengkaro, ya nara ita agen bekereng beselana. Tidak ada. Buhman, semuanya tidak membawa bekal. Ya nara epinakil, ya nara epinjau beras, jauh wortel, jauh langsuna, bawang pre, ya nara. Pokoknya datang dengan tangan kosong. Yang kita bawa hanya al-hasanat was-sayyiat. Datang membawa pahala atau membawa dosa. Di sanalah Allah Subhanahu wa taala datang. Allah datang saat itu untuk menyelesaikan perkara dan urusan kita. Maka saat itu para jemaah, karena waktu menunggu lama, tinggi, pelo, ya, orang-orang beriman datang kepada para nabi, minta kepada Allah, laku timpa Allah. Nabi Adam yang pertama didatangi oleh oleh orang beriman, Nabi Adam. Hai Adam, silahkan minta kepada Allah supaya kita dihisap. Adam, pelako kapin Allah Ta'ala, perukatin Allah Ta'ala, pelako penia temulai hisap nuka. Kenapa? Karena keadaan di padang mahsyar tidak menentu, matahari di atas kepala. Banyak manusia yang tenggelam telap isi apa? Daurna. Begitu sampai kepada Nabi Adam, ibu-ibu, bapak-bapak, para hadirin rahmatullah azza wajalla, Adam menyerah. Ya nabaule kurukat pen Allah Ta'ala aja. Aku nggak sanggup berbicara di hadapan Allah. Kenapa? Aku sudah berdosa dahulu. Wah salah gawe kulai.
Datangi Nabi Nuh, Rasul pertama. Nuh pun minta maaf, saya tidak bisa. Datang kepada Ibrahim, tidak bisa. Datang kepada Musa, tidak bisa. Datang kepada Nabi Isa, tidak bisa. Datang kepada Nabi Muhammad, baru bisa. Langsung Nabi sujud di bawah arasy. Langsung dia itu diperintah oleh Allah, ya Muhammad, angkat kepalamu, silahkan minta, engkau akan diberi. Silahkan syafaat, engkau akan diberi syafaat. Dan inilah makna dari al-maqam al-mahmud. Asa an yab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Hanya Nabi yang bisa berbicara di hadapan Allah di padang mahsyar. Umpukna Nabi enta ya nara ilain wah. Oh berarti ya takin sembarangan lagi terukat jelo kiamat ke. Na bau beke. Mdek ke pekadus kumbi kangku nene jarak pekadus wah nak ketonon darat tadah wah pas sekdes kumbi ke mah darat tadah nene jae sudah enggak ada, sudah masing-masing mengurus di diri semuanya. Maka lihat dalam suratun Naba, apa kata Allah Azza wa Jalla, la yatakallamuna illa man adzina lahu rahman wa qala sawaba. Di padang mahsyar itu para hadirin, di hari kiamat itu tidak ada yang bisa berbicara kecuali yang mendapat izin dari siapa? Allah. Ya kepakin sembarangan rukat tono jae. Maka para hadirin rahmat Allah Azza wa Jalla, ya, yang bisa menyelamatkan kita amal soleh kita. Kah perajinan benuntut ilmu agama ini, pelajari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pelajari tauhid. Ini kunci utama. Marabbuka, belajar tentang apa? Tahu? Mengenal Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, apa hak Allah, apa yang tidak boleh. Wa madinuka, apa agamamu? Pelajari Islam niki para jamaah. Hati ya ke agama Hindu lon gawe ta. Ya, jangan agama orang kita pakai. Tatuang agama dengan. Ya ngumpi angkuna, masih apa minta hitung-hitungan masih. Oh, jelas pakai bagus. Nah, ini agama luar. Belajar wa madinuka. Apa agamamu? Kemudian wa man nabiyuka, siapa nabimu? Iya kena berkatuan. Ai ke ustaz pe nuka pin malaikat ton iya. Bosat mizan ustaz temsi ino. Ai kena wangita. Ya, yang akan ditanya di dalam kubur tu waman nabiyuka, siapa nabimu? Maka oleh karena itu penting sekali belajar sunnah supaya yang kita pelajari Nabi. Salat cara Nabi, wudu cara Nabi, puasa cara Nabi, zikir cara Nabi. Harus, kenapa? Dia yang akan ditanya di dalam kubur. Itu pertanyaannya. Waman nabiyuka, siapa nabimu? Barake waman imamuka, wama kiblatuk, waman ikhwanuka. Ya nara. Enggak telu. Hanya 3 pertanyaan dalam kubur itu. Sebab kalau lulus yang 3 ini, tidak ada saudara kita kecuali orang beriman. Kalau lulus yang 3 ini, tidak ada kiblat kita kecuali ke Baitullah Al-Haram. Sebab kalau bisa kita yang 3 ini, tidak ada imam kita kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayak kepagin ketuanin, waman imamuka, Imam Syafi'i tiang jae. Lagu ya turut Imam Syafi'i. Babengak aja, betul ke mati batur masih doang api bedina, kumbe na kanggo api Imam Syafi'i nono, kumpul di tempat kematian, gak kumpul doang nene, dan membuat makanan itu termasuk namanya meratap, dan meratap itu perbuatan jahiliyah. Begitu duka-dukat Imam Syafi'i tahu ke No. Oh berarti aneng ketuanin kita imam. Kalau seperti itu waman imamuka, Imam Syafi'i, Abu Bakar baca imam dah. Umar, Utsman, Ali, Rasulullah. Nah, oleh karena itu para hadirin, kalau kita sudah bisa menjawab yang 3 ini, yang kita jadikan panutan itu adalah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan oleh Allah dalam suratul Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam contoh yang terbaik. Pin Nabi. Itu sebabnya kita belajar sunnah Nabi. Apa nama sunnah Nabi? Cara Nabi. Bukan sunnah Nabi dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak dapat apa-apa, berugi nenek jae. Bukan. Sunnah Nabi itu cara Nabi sallallahu alaihi wasallam beragama. Jadi di padang mahsyar para hadirin, umpuk Nabi tahu rukat pin Allah Ta'ala kah? Nabi-nabi yang lain nyerah. Nafsi hari ini masing-masing. Epe karosang lepe pada. La ilaha illallah. Kumbe para jamaah. Maka langsung Nabi SAW mengatakan analaha. Nah oleh karena itu para hadirin, supaya bisa mendapat syafaat Nabi, apa arti syafaat? Bantuan. Supaya bisa mendapat bantuan Nabi itu, jangan lupa selesai menjawab azan. Selesai menjawab azan, jangan lupa doa. Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladzi. Hanya 4 kalimat, 4 kekeret. Ya nara wasyarafa, riwayat yang sahih tidak ada. Ya. Innaka la tukhliful mi'at, riwayatnya lemah. Hanya ini riwayat yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqamam mahmudanil ladzi wa'ata. Baik para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Ini dia pemandangan di hari hisab. Manusia di bawah matahari panas. Ya nara kolan tengenem. Ya nara kolan tebebau. Tidak ada tempat minum, tidak ada tempat berteduh. Yang bisa berteduh diantaranya ada 7 kelompok. Salah satunya sedekah. Oleh karena itu para jamaah, bagus wah nenekah bilang tengaji bersedekah. Bahkan dulu para ulama ussalaf, sebelum dia berangkat menuntut ilmu, dia sedekah dulu para jamaah. Meskipun hanya dengan 1 biji bawang, coba. Hanya 1 biji bawang atau setengah potong kue, setengah potong roti, itu disedekahkan sebelum mereka berangkat menuntut ilmu. Sambil dia berdoa, Allah mastur aiba syaikhi anni wala tudhib barakata ilmihi minni. Ya Allah, tutuplah kekurangan guruku dari diriku, jangan kau hilangkan keberkahan ilmunya dariku. Nah, Nabi SAW bersabda, kullul mu'min fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap orang beriman, dia berada di bawah naungan sedekahnya hari kiamat. Arak sedekah hangpe nono kolan pe bebau. Iya narak sedekah hangpe basang pe bebau langan lain ke. Jadi yang punya sedekah, dia akan berteduh di bawah sedekahnya. Kalau tidak punya sedekah, ambil cara lain. Mana dia? Rajulun dzakarallah khalian, berzikir sembunyi-sembunyi. No, nyebut-nyebut. Kak kita rame-rame jae. Ya, zikir sembunyi, lalu menangis. Bekak kalau speaker. La ilaha illallah. Pihak nenek ja. Ya, sembunyi-sembunyi dia menangis, takut kepada Allah Azza wa Jalla, bisa mendapat naungan hari kiamat. Atau cara lain, bagaimana? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hatinya selalu bergantung ke masjid. Marangku nenggantung jantungna pin masjid. Berarti apa? Dia selalu ingin ke masjid, ingin selalu datang ke masjid. Wah ini para jamaah,
Belum dengar azan mau ke masjid, belum dengar azan mau ke masjid, belum mulai pengajian mau ke masjid, cinta kepada masjid. Kake lalang mendak meleloh gawar, lalang mendak meleloh gawar, pingku rapin gawar. Babau pin dunia doang nono jae. Ini di masjid. Kalau mau mencari naungan dari Allah Subhanahu wa taala, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang yang hatinya bergantung kepada apa? Masjid. Baik. Kemudian yaghbituha alihil awwalun wal akhirun wan nabiyyuna wal mursalun. Maka oleh karena itu Nabi kita semua orang pengen seperti dia. Kenapa? Karena hanya Nabi yang bisa memberikan syafaat. Hari itu hanya Nabi SAW. Hanya Nabi yang bisa berbicara di hadapan Allah. Adapun manusia-manusia yang lain, nabi-nabi hebat saja tidak bisa ya bau. Apalagi kita para jamaah. Nah di sana Allah Azza wa Jalla datang. Mulai menghisap manusia. Allah berfirman dalam suratul Fajr ayat 22, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Datang Rabbmu hari itu, malaikat berbaris-baris. Datang Rabbmu pada hari itu, malaikat berbaris-baris. Allah datang. Maka wajib kita imani ini sifat perbuatan Allah. Allah datang, layak, cocok dengan kebesaran Allah, yakna pada marangkun makhluk datang. Tidak sama dengan kedatangan apa? Makhluk. Saat itu malaikat wal malaku saffan saffa, berbaris. Nah, maka kita perlu bersaf seperti saf malaikat. Maka Nabi kalau ingin sholat, apa kata Nabi? Ala tasuffun kama tasufful malaikatu inda rabbiha. Tidakkah kalian bersaf seperti malaikat bersaf-saf di hadapan Allah? Yakpe pada bersaf marangkun malaikat ke penjulun Allah. Kumbe caranya ya Rasulullah? Bagaimana cara malaikat bersaf di hadapan Allah? Yutimmuna saffal awwala fal awwal. Sebelum sempurna saf yang di depan, dia tidak membuat saf yang kedua. Ngerti cara malaikat bersaf para jamaah. Jadi dalam muntah solat, bekak kena masih congang jelupin kiri kanan buruk tamyak limudina. Harus lengkap dulu. Kalau sudah lengkap, baru pindah nomor dua. Sudah lengkap nomor 2, baru pindah nomor 3. Sudah pindah nomor 3, baru lengkap nomor 3, pindah nomor 4. Ya ke kosong sedia HP. Ya saja HP lemudi. Juli kang, maku becat nih. La ilaha illallah. Ayo maju katanya. Saya mau cepat katanya. La ilaha illallah. Jadi malaikat itu bersaf di hadapan Allah, sempurna saf pertama, baru saf kedua. Kemudian di sanalah manusia baru tahu mana kehidupan yang sesungguhnya. Tono kolantan nenuang le jelo kiamat, pinjulun Allah Ta'ala le bawa jelo. Ya narak kolan bebau. Tidak ada tempat berteduh kecuali yang tadi itu sebab-sebabnya para jamaah. Di sana manusia mengetahui kehidupan yang sesungguhnya. Ternyata kehidupan dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan kehidupan apa? Akhirat. La ilaha illallah. Setelah itu para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla menyebutkan waji'a yauma idzim bi jahannam. Setelah Allah datang, Allah mulai memutuskan perkara-perkara hambanya, urusan-urusan hambanya. Di sanalah Allah Azza wa Jalla mendatangkan neraka jahannam. La ilaha illallah. Maka di dalam surah At-Takatsur, apa kata Allah? Hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sekali-kali tidak, kalian pasti akan tahu dengan ilmu yakin, dengan mengetahui sesungguhnya neraka jahanam itu. La tarawunnal, kalian pasti akan melihat jahim itu, neraka jahanam.
Thumma la tarawunnaha ainal yaqin. Kemudian kalian akan lihat dengan ainul yaqin, kalian rasakan sendiri dia nanti. Thumma la tus'alunna yawma idzin anin na'im. Kemudian kalian akan ditanya oleh Allah tentang kenikmatan di dunia ini. Maka para hadirin rahmatullah azza wa jalla, Nabi sebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, yu'ta bi jahannama yawma idzin. Hari itu neraka jahanam akan didatangkan oleh Allah azza wa jalla. Bagaimana dia? Laha sab'una alfa zimam. Dia akan ditarik dengan 70.000 rantai. Ngawek ibu-ibu neraka jahanam nono, 70.000 rantainya. Wa ala kulli zimam atau ma'a kulli zimamin sab'un alfa malakin yajuruna. Setiap rantai ditarik oleh 70.000 malaikat. 70.000 kali 70.000. Bagaimana besarnya neraka jahanam itu para jemaah. Aku mbe kebelik namun gete lalu ngawek ya no. Malaikat biak kena maritan ini becing-becing. Malaikat contoh pemikul aras, ya, kakinya di bumi ketujuh di bawah, kepalanya di atas langit ketujuh di atas sana. Sai nene, yakna dua, yakna telu. Antara telinganya dengan pundaknya, telinga nak kanca toakna nene, perjalanan 700 tahun atau 70 tahun terbangnya burung. Kumbe. La ilaha illallah. Bagaimana besarnya para jamaah kalau seperti ini? Maka pantas dalam surat Qaf Allah mengatakan, yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid. Ketika Allah tanya neraka jahanam, jahanam, ashabul kepewah, apakah engkau sudah penuh? Apa jawabannya? Hal min mazid. Ya Allah, arak ke pengimbuh. Ada tambahan apa tidak? La ilaha illallah. Padahal apa? Semuanya sudah masuk. Dan hebatnya manusia yang masuk neraka itu sudah besar-besar. Wah, lemu-lemu. Bagaimana besarnya? Satu orang tempatnya bisa mengambil tempat seperti antara Mekah dengan Madinah, 450 km satu orang. Itu masuk neraka, masih nerakanya juga mengatakan arak ke pengimbuh Allah Ta'ala. Ada apa tidak tambahan ya Allah? Allah injak dia dengan kakinya yang layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan kaki makhluknya. Baru neraka jahanam itu mengkerut, becing terus ya. Wah, nanginjat ya Allah Ta'ala. Tono kala nengencup, cukup ya Allah, cukup ya Allah, cukup. Wah, ya aku laku malik wah. Baru dia penuh para jamaah. Ini pemandangan yang akan dilihat oleh manusia kelak pada hari kiamat. Fata'ti taghidhu ala ahliha wa tazfir. Maka neraka jahanam itu akan teriak kelak pada hari kiamat di hadapan penduduk-penduduknya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah selamatkan kita para jamaah. Maka pantas para hadirin rahmati Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW mengajarkan kita setiap hari, setiap malam di penghujung solat jangan lupa minta perlindungan dari neraka minimal 5 kali. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Nomor sai nene para jamaah. Wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Setelah itu para hadirin, yunsabu sirat ala matni hadhihin nar. Neraka didatangkan, ditarik oleh 70.000 malaikat perantai, ya, perantai 70.000 perantai. Baru Allah letakkan as-sirat, jembatan. Sirat bukan siratul mustaqim Abu Sayyaf. Sirat itu disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari sirat au jisru jahannam, jembatan jahannam. Jembatan jahannam yang disebut dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ya, mazillatun
madhadun mazillatun, licin, menggelincirkan, lolat, yang mana ya adaqqu minasy-sya'r wa ahaddu minas-sayf, lebih tipis dari urat bulu, lebih tajam dari pedang. Nah, ibu-ibu memperiksa bulu bareh, lebih tipis dari satu urat rambut, lebih tajam dari pedang. Di sana Allah Azza wa Jalla akan bentangkan di atas neraka jahanam. Wa yu'marul khalaiq bil mururi alaihi, lalu Allah perintahkan makhluk ini lewat, maka lewatlah manusia bergantung kepada amalan. Jadi yang membuat cepat dan lambat itu bukan gas-gasannya, tetapi membuat cepat dan lambat lewat di atas sirat itu cepat kita mengerjakan kebaikan, cepat kita masuk. Banyak amal kebaikan kita, cepat kita masuk. Sedikit amal kebaikan kita, lambat kita masuk. Subhanallah. Maka pantas Nabi mengatakan apa? Waktu Jumatan, apa kata Nabi SAW? Wala yazalu qaumun yata'akharuna 'anil jumu'ah. Senantiasa suatu kaum lambat-lambat mendatangi Jumat. No. Kakek dengar pimpin masjid as-salatu wassalamu alaih. Aduh masih terahim masih. Jadi ndak nini jaya terahum mepelon. Ya, jangan pagi-pagi. Kenapa? Karena Nabi mengatakan apa? Senantiasa suatu kaum lambat-lambat masuk surga, maka Allah pun memperlambat, senantiasa suatu kaum lambat-lambat mendatangi Jumat, maka Allah pun memperlambat dia masuk surga meskipun masuk surga. Jadi tergantung kepada amalan kita dan kecepatan kita beramal amal soleh. Baik. Apa kata Nabi SAW? Al-mu'min 'alaiha kat-tarf. Ada orang beriman lewat di atas sirat bagaikan sekejap mata, kilat. Set, sampai pintu lawang surga. Sampai di pintu surga. Ya, yang pertama kat-tarf, sekejap mata. Yang kedua kalbar, secepat kilat. Yang ketiga karih, seperti angin. Yang keempat ka'ajawidil khail, seperti kuda balap. Yang kelima seperti onta. Yang keenam ada yang lari-lari kecil. Ada yang lari-lari kecil. Hatta ta'jizun nas an amalihim, sehingga kalau sudah habis orang-orang yang punya amalan itu lewat, datanglah orang dalam keadaan merangkak guyu. Merangkak. La ilaha illallah. Fanajin musallam wa najin makhdush. Ada yang selamat tanpa luka, ada yang selamat dengan luka, berek awakna. Kenapa? Kiri kanan jembatan itu ada pancing yang menyobek badannya. Wa makdusun fi nari jahannam. Adapun yang ditangkap oleh kail itu dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Lah bagaimana orang kafir? Adapun orang kafir yu'ta bihi yamshi ala ra'sihi ila an yadkhulal jannah. Kepalanya jadi kaki, kakinya jadi kepala. Jadi bukan jalan akan pakai kaki orang-orang kafir itu para jemaah, kepalanya jadi bawah. Itu yang dipakai jalan masuk ke neraka. La ilaha illallah. Maka Allah sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 97, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim. Kami bangkitkan mereka hari kiamat ala wujuhihim, dia berjalan pakai kepala. Kebalik pin dunia, naik jadi bawah, ulu jadi atas. Kaki jadi bawah, kepala jadi Kalau di akhirat orang kafir, ulu jadi bawah, naik jadi atas. Kenapa? Karena di dunia dikasih otak tapi tidak dipakai berpikir, maka apa? Otak tidak mau dipakai berpikir, lebih baik dia jadi kaki sudah di akhirat. La ilaha illallah. Sampai Anas mengatakan, ada sahabat bertanya, ya Nabi Allah, bagaimana kok orang kafir bisa berjalan dengan kepalanya? Dijawab oleh Nabi,
Bukankah Allah Maha Kuasa di dunia menjalankan hambanya dengan kaki, maka di akhirat Allah Maha Kuasa menjalankan hambanya dengan kepala. Mudah-mudahan kita selamat para hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Ini saja bisa kita sampaikan pada kesempatan sore yang berbahagia niki. Wal ilmu indallah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, di sini ada pertanyaan. Ustadz, kami dulu mempunyai perangkat sholat seperti sarung dibeli dari uang haram karena tidak tahu, sudah lama dipakai. Jadi pertanyaan, karena barang tersebut masih ada, apakah sekarang boleh dipakai? Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Maka jangan pakai dia, kasih orang lain. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ustadz, apakah istri yang kedua itu menjadi mahram bagi istri yang pertama? Ya kan sama-sama perempuan. Apa yang yang dikatakan mahram bukan mahram? Sama-sama wanita, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Sabar para jamaah. Apa manfaat surat Yasin dibacakan bagi orang sakaratul maut? Tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena hadisnya lemah, bahkan hadisnya mungkar. Yang disuruh oleh Nabi itu talqin, ajar dia la ilaha illallah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah ada siang dan malam di akhirat? La ilaha illallah. Ya, di akhirat, ya, di dalam surga secara khusus tidak ada siang dan malam. Ya, hanya cahaya, terang semuanya. Tandanya malam tutup kelambu, tandanya siang buka kelambu. Tapi keadaan sama semua. Wallahu ta'ala ala wa alam. Lanjut Abu. Hadis Imam Bukhari. Bukhari membaca lagu ini. Apa? Mangkana akhiru. Nah, mangkana haridu kana. Akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir bayana nono artinya nene. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Ya. Maling sampi, maling kau, maling nyaur. Nabuhe kakak. Nah, apakah bermanfaat? Nah, ya ucapan la ilaha illallah surga ya. Mohon penjelasan. Jadi ada orang di akhir hayatnya la ilaha illallah katanya, padahal waktu hidup maling sampi, maling kau, maling bembek, maling nyaur buhe. Pertama Abu Sayyab, ya, kita katakan insya Allah kalau dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, itu insya Allah jadi taubatnya. Itu jadi apa? Taubatnya. Yang kedua, abau ke lagu, nono ke malik. Kenapa? Dia di waktu hidup itu jahat semua, tapi kita berharap tentunya, ya, inilah pentingnya sebelum orang sakratul maut hendaklah dibimbing oleh orang-orang yang faham. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Ya, Epe, Zarki. Tidak ada. Yang ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, puji Allah, bersalawat kepada Nabi. Karena Nabi bersabda, kullu du'ain la yusalla fi 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa ma'jub, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang
atau semua doa yang tidak ada salawatnya maka terhalang doanya. Ini yang ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan Al-Fatihah. Wallahu taala ala wa alam. Ya, Pekadus. Pekerjaan ini Pak yang tiga, yang mana yang paling besar pahalanya? Kita mengajak beramal ke masjid dan sekolah dan perbaiki jalan. Baik. Mana lebih paling besar pahalanya ya masjid? Karena masjid itu Nabi SAW punya jaminan, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa membangun masjid karena Allah, Allah bangunkan dia istana di dalam surga. Ukuran masjidnya seperti sarang burung, na becing, bapa lagi kena satu sak satak sak. Lagu na tetu ke sumbangan no, ndak ke sekedar berjanji-janji Pak Kadus. Oh tiang wah 500 sak, na lagu 10 sak sampai nang kaya. Na tetu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya. Bagaimana hukumnya memalsukan tanda tangan? Man ghasyana falaysa minna. Siapa melakukan penipuan maka bukan termasuk golonganku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini termasuk dosa besar. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Baik, saya kira demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla, apa yang bisa kita ambil pada kesempatan hari ini. Ambil Ahad Budi. Timba Gading insyaallah Ahad belakang Timba Gading. Demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla, karena maghrib niki harus kita ke Erod Daya, Desa Kalijaga Timur pengajian. Mohon maaf atas segala kurangan kesalahan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.